Hai teman-teman, yuk ikuti tata cara kita untuk ibadah sekolah minggu secara online. Pertama, persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran, kecuali kamu sedang sakit. Kedua, persiapkan tempat terbaik untuk beribadah ya, bisa di ruang tamu. Hindari hal-hal yang mengganggumu dan membuatmu tidak fokus dalam beribadah, seperti menonton TV dan notifikasi HP kamu. Ketiga, persiapkan waktu dengan baik ya, termasuk jaringan internet. Kamu bisa mempersiapkannya 5 menit sebelum ibadah dimulai. Jangan melakukan kegiatan lain selama ibadah ya, seperti membuka media sosial, bermain game, atau yang lainnya. Keempat, gunakan pakaian yang baik ya selama ibadah, seperti kamu sedang pergi ke gereja. Jangan menggunakan baju tidur ketika beribadah ya. Kelima, bagi orang tua, ajak anak-anak untuk beribadah bersama. Ingat, kita beribadah kepada Tuhan loh. Jangan sambil makan ya, supaya kamu tetap fokus dalam beribadah. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya kalian semua? Hari ini kita harus semakin memuji Tuhan dengan semangat dan bersukacita. Karena Tuhan sudah menyertai kita di sepanjang hidup kita. Biarlah setiap hari bertambah hari kita semakin melihat cinta Tuhan yang begitu hebat, begitu besar dalam hidup kita. Yuk teman-teman, dengan semangat kita bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan bertambah-tambah dalamnya. Dan bertambah-tambah lebarnya dan bahkan bertambah-tambah tinggi akan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Yuk semangat ya, kita memuji Tuhan, bangkit berdiri. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Sekali lagi, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi, tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Sekali lagi, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Yuk kita sama-sama tetap berdiri dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan anak-anak-Mu dan setiap kami. Hari ini kami mau memuji Tuhan untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Berkati setiap adik-adik kami yang ada di rumah supaya kami boleh bersukacita dan kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan,
Tentunya di dalam kehidupan kita ada orang-orang yang kita percayai. Contohnya seperti mama, papa, atau teman-teman dekat kita. Nah teman-teman, mereka adalah manusia-manusia seperti kita. Terkadang ketika mereka kita percayai, ada kalanya mereka lupa dan mereka mengabaikan kita. Tetapi ada satu orang yang tidak pernah mengabaikan kita, dia selalu bisa kita percaya di dalam setiap saat, di dalam suka dan duka kalian. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan Yesus kita. Dia adalah orang yang sangat kita bisa percaya dimanapun, kapanpun, dan pada saat apapun juga. Allah Tuhan kita yang sangat kita percaya. Oleh karena itu, biarlah hati kita semakin percaya, semakin setia, dan semakin mencintai Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyikan sekali lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, sambil kita bersemangat. Teman-teman yang mau berdiri boleh silakan sambil menyanyi bersama Lo Selili di sini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi yuk sama-sama, Yesus adalah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, setiap minggu kita sudah dengarkan firman Tuhan. Bahkan setiap hari kita sudah baca firman Tuhan. Yuk coba
lihat hati kalian masing-masing. Firman Tuhan itu yang ditanam di hati kita udah bertumbuh belum? Sudah semakin tinggi atau semakin pendek? Kalau semakin pendek berarti firman Tuhan tidak bertumbuh dalam hidup kita. Tapi kalau semakin tinggi berarti firman Tuhan setiap hari semakin bertumbuh. Yuk teman-teman, kita akan disirami lagi dengan firman Tuhan. Taruh dalam hati dan lakukan. Pasti firman Tuhan itu akan bertumbuh subur dalam kehidupanmu. Kita akan siapkan hati kita, akan dengarkan firman Tuhan sambil kita nyanyikan pujian ini. Siram lagi firman yang di hati semakin tinggi dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi dan aku tahu kini aku ini anak Tuhan. Dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Tuhan siram lagi firman yang di hati semakin tinggi dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu kini aku ini anak Tuhan. Dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Setiap hari anak-anak kita yang mau disiram oleh firman Tuhan, maka kita akan terus bertumbuh membaca firman Tuhan, berdoa setiap hari, dan kita akan terus menjadi anak yang bertumbuh subur di dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan sekali lagi firman pujian ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Losometa yang jauh di sana ya. Tapi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Losometa dan kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan sekali lagi. Kami mau Tuhan menolong kami untuk kami belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati Losometa yang akan menyampaikan firman Tuhan dan setiap anak-anak yang akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo, shalom anak-anak. Wah, ketemu lagi dengan Losometa di sini ya. Wah, kita udah lama gak ketemu, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat. Nah, hari ini kita mau sama-sama ngobrol-ngobrol ya. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini Losometa gak sendirian,
ada satu teman yang menemani Losemeta di sini. Yuk, sama-sama kita panggil temannya Losemeta. Panggilnya teman ya. Yuk, 1, 2, 3. Panggil. Teman. Wah, kurang semangat, kurang kencang manggilnya. Lebih keras lagi ya. Coba kita sama-sama panggil lagi. 1, 2, 3. Teman. Mana ya temannya Losemeta ya? Hai. Duduk dulu Ki. Hai, halo semuanya. Halo. Wah, akhirnya ya datang juga temannya Losemeta. Oke, kenalan dulu dengan teman-teman di rumah. Ini siapa namanya? Halo semuanya. Kenalin, nama aku Kiki. Oh, namanya Kiki. Hari ini aku menemani Losemeta di sini untuk ngobrol sama teman-teman. Oke, mau nemenin Losemeta di sini untuk ngobrol ya. Oke, semuanya sudah siap? Siap. Oh iya, langsung. Iya, kenapa Ki? Masih tau nggak? Kemarin aku ada nonton satu video loh, keren banget. Nonton satu video keren banget. Mau tau nggak? Tonton di rumah, mau tau nggak? Mau tau nggak? Oke, langsung mau tahu deh. Kita nonton deh. Mana videonya? Ini nih langsung. Nah, gitu Lasa, keren kan? Masa ikan yang udah mati bisa hidup lagi? Oh, masa ikan yang udah mati bisa hidup lagi? Iya ya, keren ya. Bisa udah mati, bisa berenang lagi hidup ya. Coba manusia bisa gitu juga Lasa. Oh, gimana maksudnya? Ya, nggak ada yang meninggal, nggak ada yang mati. Oh, hidup terus maksudnya? Atau yang udah meninggal hidup lagi. Coba kalau ada, pasti keren banget. Oh, keren banget, bukan takut ya? Enggak dong. Oh gitu. Tapi tau gak sih, makanan di rumah tau gak? Kiki tau gak? Ada loh satu orang manusia yang dia setelah mati dia bisa hidup lagi. Hanya? Iya. Coba siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Siapa ya? Coba siapa ya? Tuhan Yesus. Iya ya, Yesus habis meninggal terus 3 hari dia hidup lagi ya. Iya benar. Setelah 3 hari Tuhan Yesus hidup lagi. Tapi langsung, iya? Masa iya sih? Maksudnya memang ada yang lihat? Kiki lo nggak lihat? Losemeta lihat? Oh, Losemeta nggak lihat juga sih. Nggak ada yang lihat sih kayaknya ya di zaman sekarang ya. Tapi itu ada di dalam Alkitab. Iya ya. Iya,
di 1 Korintus pasal 15, di sana Rasul Paulus menuliskan tentang kebangkitan Yesus. Paulus bilang kalau ada beberapa saksi. Wah, saksinya nggak cuma 1 atau 2 orang, tapi ada banyak sekali. Iya, ada lebih dari 500 orang. Ada murid-muridnya Yesus, ada Kefas, Yakobus, bahkan ada Paulus. Wah, Paulus sendiri melihat loh kebangkitan Yesus. Iya ya masa ya? Iya. Nah, makanya itu kebangkitan Yesus tuh nggak bohongan, tapi sungguhan. Nah, kalau yang ikan tadi, bohongan atau sungguhan? Nggak tahu sih masa. Nggak tahu ya Kiki ya? Ya, antara itu bohongan atau sungguhan. Yang penting yang sekarang kita perlu tahu adalah ada manusia, yaitu Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus nggak cuma manusia biasa sih ya, Tuhan Yesus juga Tuhan ya. Jadi ada 1 orang yang habis meninggal, habis mati, hidup lagi, bangkit lagi. Ya. Nah, coba Ki, kira-kira ya kita pikir-pikir. Ki percaya nggak jadinya kalau Tuhan Yesus itu bangkit lagi? Ya, percaya deh. Kok deh percaya? Percaya nggak? Percaya. Oke, percaya. Nah, karena Ki, kalau misalkan kita nggak percaya nih, kalau Tuhan Yesus bangkit lagi, maka sia-sia kita selama ini jadi anaknya Tuhan. Sia-sia kita selama ini percaya sama Tuhan Yesus. Gitu. Iya, kan bohongan. Tapi ini beneran bangkitnya. Jadi kita nggak sia-sia punya iman percaya kepada Tuhan Yesus. Iya masa? Iya Ki. Tapi masa? Kenapa? Terus kalau Yesus udah bangkit, iya. So what? Kenapa kalau Yesus udah bangkit? Gitu. Ya, kenapa kalau Yesus udah bangkit? Ya karena Tuhan Yesus bangkit untuk menghapus dosa kita manusia yang berdosa. Kalau Yesus nggak bangkit, ya kita nggak diselamatkan. Makanya Tuhan Yesus bangkit untuk membuktikan kalau Dia menang atas maut. Gitu ya. Jadi Dia menang. Kita langsung, iya benar Ki, Dia menang. Nah, nggak cuma itu. Terus kenapa? Gitu ya. Kalau Tuhan Yesus menang, kenapa? Gitu kan tadi Kiki tanyanya. Nah, jadi kita perlu untuk menjaga iman kita. Jaga iman? Iya. Jadi kita perlu untuk percaya. Nggak cuma percaya, tapi kita perlu menjaga iman. Karena Tuhan Yesus kasih janji loh. Iya, Tuhan Yesus kasih janji kalau nggak cuma Dia yang akan bangkit, tetapi setiap orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka juga akan dibangkitkan. Setiap kita, anak-anak di rumah, Semeta juga, setiap orang yang percaya akan dibangkitkan juga sama Tuhan Yesus. Ini kita nggak mati. Bukan nggak mati atau nggak meninggal ya Ki, tapi nanti waktu Yesus datang lagi, kali yang kedua, Tuhan Yesus akan membangkitkan kita semua, orang-orang yang percaya. Iya, kayak ikan tadi. Beda, nggak kayak ikan tadi. Kalau ikan tadi kan waktu dia hidup lagi, dia pakai badan yang sama, ya kan? Ikannya sama, badannya sama. Tapi kalau nanti kita, waktu dibangkitkan sama Tuhan Yesus, kita nggak pakai badan kita yang sekarang ini nih, ya. Iya, terus kita pakai apa? Pakai badan yang baru, tubuh yang baru, untuk dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi, karena kalau di dalam 1 Korintus itu Rasul Paulus bilang tuh, darah dan daging nggak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kan kerajaan sorga itu kudus, ya, mulia. Nah, darah dan daging nggak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi Tuhan akan kasih kita badan yang baru, tubuh yang baru, karena kita mau pergi ke tempat yang baru. Bukan di dunia ini tempatnya ya, beda, tempatnya kudus. Ini masih kurang paham. Oh, masih kurang paham. Gini deh, lo Semeta kasih contoh ya. Jadi kalau misalkan kita mau pergi ke tempat yang lain ya, yaitu keluar angkasa nih ya, kita mau pergi keluar angkasa. Apakah kita bisa pergi pakai badan ini? Maksudnya bukan badan ini ya, baju ini, pakaian ini.
Bisa nggak kita pergi aja deh sekarang deh, aku mau pergi keluar angkasa gitu. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Kita mesti pakai pakaian astronot untuk pergi ke sana supaya kita bisa sampai di sana aman. Kita bisa ya nyaman gitu ya, aman dan nyaman. Nah sama, kalau kita pergi ke kerajaan sorga, tempat yang kudus, tempat yang berbeda, kita nggak bisa pakai badan kita ini. Kenapa? Karena itu tempat yang lain. Kita butuh badan yang baru yang Tuhan sudah janjikan akan diberikan kepada setiap kita, orang-orang percaya. Gitu ya maksud. Itu beneran kan? Nggak hoax? Enggak kan? Enggak hoax ya. Itu beneran akan terjadi. Asal kita percaya, asal kita menjaga iman kita. Nah, coba sekarang lo tanya. Gimana ya kira-kira ya caranya menjaga iman ya Ki ya? Jaga iman ya? Iya, jaga iman. Gimana tuh caranya ya? Ki kita apa Ki? Berdoa, ya berdoa. Terus Alkitab, ya baca Alkitab. Terus ibadah, ya ibadah tiap minggu. Baca Alkitabnya juga nggak tiap minggu doang ya, hari Minggu, tapi setiap hari ya, setia kita. Berdoanya juga nggak cuma hari Minggu, tapi setiap hari ya kita berdoa sama Tuhan ya. Terus apa lagi? Apalagi ayo. Pelayanan. Nah ini juga penting Ki. Pelayanan. Ya. Jadi kalau ada kesempatan diajak pelayanan, kita bisa ya. Kita ada waktu, kita mau nih. Nah kita ambil bagian untuk melayani Tuhan. Nah itu beberapa cara untuk kita tetap menjaga iman kita kepada Tuhan ya. Pada Tuhan Yesus, kalau kita benar-benar percaya kepada Dia. Nah itu yang mesti kita lakukan Ki. Iya ya masa. Iya. Nah coba sekarang langsung tanya. Siapa di sini? Tanyanya bukan cuma buat Kiki ya, buat teman-teman di rumah juga. Siapa yang di sini percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh kalau Dia akan membangkitkan kita pada waktu nanti Yesus datang kali kedua ke dunia ini? Siapa? Ayo. Kiki. Kiki percaya. Iya dong. Oke. Anak-anak di rumah coba yang percaya boleh acungkan tangannya ke atas. Lo semeta mau lihat. Wah. Iya ya. Wah, Tuhan Yesus janji loh. Bukan cuma buat lo semeta, tapi buat setiap kita orang-orang yang percaya. Yuk kita mau sama-sama sekarang. Kalau kita udah tahu Tuhan Yesus bangkit, lalu apa yang harus kita lakukan? Menjaga iman kita kepada Tuhan ya. Lewat yang tadi lo Semeta dan Kiki obrolin ya. Baca doa, baca firman Tuhan, berdoa gitu ya. Dan lakukan pelayanan serta beribadah dengan sungguh-sungguh. Yuk kita sama-sama menjaga iman kita. Karena Paulus berkata, segala sesuatu yang akan kita lakukan di dunia ini, itu jeripaya kita tidak akan sia-sia. Sebab Tuhan akan menepati janjinya untuk setiap kita. Semangat menjaga iman. Semangat. Tuhan Yesus memberkati. Hai. Nah teman-teman yang sudah mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti firman Tuhan. Bahwa Allah kita, Yesus kita adalah Allah yang luar biasa. Yang boleh kita percaya dan semakin kita cintai. Sambil kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan, kita akan nyanyikan pujian ini. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat,
Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Tiada tandingannya. Sekali lagi, tiada tandingannya. Teman-teman, kita akan berdoa persembahan kita. Tuhan Yesus, sekali lagi terima kasih untuk setiap kasih dan setia Tuhan bagi hidup kami, secara khusus kepada papa mama yang Tuhan berikan berkat kepada mereka sehingga bisa bekerja dan kami bisa memperoleh akan berkat Tuhan melalui kedua orang tua kami. Hari ini kami akan memberikan persembahan kami, biarlah Tuhan memberkati persembahan kami yang mati ini untuk menjadi alat Tuhan, memuliakan Engkau dan terus meninggikan Engkau. Berkati setiap anak-anak yang sudah memberi maupun yang belum memberi, biarlah hati mereka terus didorong untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur juga untuk semua firman Tuhan yang sudah kami dengar dan juga berdoa untuk Losemeta yang melayani di kota Jakarta. Biarlah Tuhan terus pakai dia untuk menjadi alat dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, jangan lupa teman-teman boleh mengambil majalah kita yang ada di gereja, di TU gereja, diambil pada jam kantor, yaitu jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ambil majalah kalian dan kalian bisa membaca, menulis kuis, dan mendengar cerita banyak hal yang lainnya di dalam majalah kita ini. Gratis dibagikan kepada setiap anak-anak. Nah teman-teman, kita akan mengakhiri akan seluruh ibadah akan sekolah minggu kita akan pujikan pujian doksologi. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami mengucap syukur untuk semua ibadah yang kami boleh lakukan di rumah kami masing-masing. Berkati adik-adik kami yang sudah mendengar firman Tuhan, bahkan sudah memberikan persembahan dan seluruh pujian kami bawakan kepada Tuhan. Biarlah Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan berkat-Mu kepada setiap kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai engkau di sepanjang kehidupanmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kalian semua. Amin.